Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Adela Rahmalina, NPM 2011070176, kelas B semester 3, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dengan dosen pengampu Umi Indah Agung Suprapti MPD. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS yang telah diberikan. Yang pertama, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan peran serta ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan kajian filosofi mengenai berbagai masalah pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam. Filsafat pendidikan Islam berperan dalam mengembangkan filsafat Islam dan memperkaya filsafat Islam dengan konsep-konsep dan pandangan-pandangan filosofi dalam pendidikan. Selain itu, filsafat pendidikan juga berperan dalam memberikan alternatif-alternatif pemecah berbagai macam problem yang dihadapi oleh pendidikan Islam dan memberikan pengarahan terhadap perkembangan pendidikan. Kemudian ada ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam yaitu masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Pertanyaan nomor 2 yaitu bagaimana hubungan antara filsafat, pendidikan, dan juga manusia. Pendidikan adalah usaha sadar, terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk mengembangkan potensi-potensi bawaan manusia dan merupakan bagian dari suatu proses yang diharapkan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan manusia merupakan subjek pendidikan, tetapi juga menjadi objek pendidikan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hubungan antara filsafat, manusia, dan juga pendidikan adalah filsafat digunakan untuk mencari hakikat manusia sehingga diketahui apa saja yang ada di dalam diri manusia. Hasil kajian dalam filsafat tersebut dikembangkan oleh pendidikan dan dijadikan potensi nyata berdasarkan esensi keberadaan manusia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dijelaskan bahwa man arada dunya fi alaihi bil ilmi wa man arada akhirat fi alaihi bil ilmi wa man arada humma fi alaihi bil ilmi. Yang artinya, siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia memiliki ilmu. Pertanyaan ketiga yaitu berikan 3 contoh kurikulum, pengertian, tujuan, dan juga komponen. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 2019 yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian, kurikulum dibuat dengan tujuan menjadikan alat pendidikan untuk menghasilkan siswa yang berintegrasi. Kurikulum juga membantu siswa mengerti sistem pendidikan yang diterapkan, sehingga siswa dapat memutuskan pendidikan yang ingin ia lanjutkan di jenjang selanjutnya. Kemudian ada contoh kurikulum. Yang pertama ada open curriculum atau kurikulum terbuka, yakni guru atau pengajar memiliki kebebasan dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan kemampuannya. Yang kedua ada closed curriculum atau kurikulum tertutup, yakni kurikulum yang sudah ditetapkan secara pasti mengenai tujuan, materi, metode, serta evaluasi sehingga guru hanya tinggal melaksanakannya saja. Ketiga, ada guide kurikulum atau kurikulum terbimbing, yakni kurikulum yang setengahnya terbuka dan setengahnya tertutup. Dengan kata lain, rambu-rambu pengajar atau guru sudah ditentukan dalam kurikulum, akan tetapi guru masih tetap diberikan kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut. Kemudian kurikulum juga memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama ada tujuan, yakni tujuan yang berkaitan dengan hasil yang diharapkan dari suatu proses pembelajaran seperti kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, dan sebagainya. Yang kedua ada isi atau materi, yakni berhubungan dengan berbagai macam aspek, termasuk makna pelajaran atau kegiatan peserta didik yang terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga ada strategi pelaksanaan, yakni berkaitan erat dengan metode pendidikan dan perilaku yang digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum supaya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang keempat ada evaluasi, yaitu berhubungan dengan proses penilaian terhadap tingkat tercapainya tujuan dan efektivitas suatu kurikulum dalam proses pembelajaran. Baiklah, dari pertanyaan-pertanyaan UTS yang telah kita jawab dapat disimpulkan bahwa pentingnya bagi kita untuk mengetahui apa itu filsafat pendidikan Islam, peran
ruang lingkup, serta hubungan antara filsafat, pendidikan, dan juga manusia. Dan juga penting untuk kita sebagai calon pendidik untuk mengetahui dan mengerti apa itu evaluasi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.